Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Famila Niki Bapak Stefan Nusananto dengan NIM 43223110 akan mempresentasikan hasil interpretasi data pekerja pada PTX mata kuliah dasar epidemiologi. Pada temuan pertama terdapat tabel dengan judul pengaruh kebiasaan olahraga dengan keluhan LBP pada pekerja dengan rentang usia 40 hingga 50 tahun di PTX. Secara horizontal terdapat data mengenai kebiasaan olahraga pekerja, sedangkan secara vertikal terdapat data mengenai keluhan subjektif pekerja mengenai LBP yang dibagi menjadi dua kode. Kode pertama warna hijau untuk pekerja dengan keluhan LBP normal dan kode warna coklat untuk pekerja yang memiliki keluhan nyeri punggung. Pada tabel di samping diketahui bahwa data terkait kebiasaan olahraga pekerja dengan data keluhan subjektif pekerja mengenai LBP memiliki keterkaitan, yang dimana 5 pekerja yang rutin berolahraga tidak mengalami keluhan nyeri punggung, sedangkan 4 pekerja lainnya mengalami keluhan nyeri punggung yang dapat menjadi indikasi terhadap penyakit LBP. Kemudian sebanyak 7 pekerja yang jarang berolahraga tidak mengalami keluhan nyeri punggung, sedangkan 11 pekerja lainnya mengalami keluhan nyeri punggung yang dapat menjadi indikasi penyakit LBP. Penyakit LBP dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab, salah satunya yaitu karena kebiasaan olahraga pada masing-masing pekerja. Pekerja dengan kebiasaan rutin berolahraga menunjukkan angka LBP yang paling rendah, sedangkan pekerja yang jarang berolahraga menunjukkan angka keluhan LBP yang paling tinggi. Kemudian pada temuan kedua terdapat tabel dengan judul pengaruh kebisingan lingkungan kerja dengan keluhan pendengaran pekerja di PTX. Secara horizontal terdapat data mengenai pengukuran kebisingan lingkungan kerja, sedangkan secara vertikal terdapat data mengenai keluhan subjektif pendengaran kerja. Berdasarkan tabel di samping, lingkungan kerja di PTX terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan pengukuran NAP kebisingan. Di antaranya adalah lingkungan kerja dengan kebisingan di bawah 85 desibel, 85 desibel, dan di atas 85 desibel. Berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa 5 pekerja yang bekerja di lingkungan kerja dengan kebisingan di bawah 85 desibel mengalami gangguan pendengaran, sedangkan sisanya tidak mengalami gangguan pendengaran atau memiliki pendengaran normal. Kemudian 8 pekerja yang bekerja di lingkungan kerja dengan kebisingan 85 desibel mengalami gangguan pendengaran, sedangkan 14 pekerja lainnya tidak mengalami gangguan pendengaran. Kemudian sebanyak 24 pekerja yang bekerja di lingkungan dengan kebisingan di atas 85 desibel mengalami gangguan pendengaran, sedangkan 25 pekerja sisanya tidak mengalami gangguan pendengaran atau memiliki pendengaran normal. Adapun rekomendasi program atau kegiatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pengoptimalan promosi kesehatan terkhusus mengenai kebiasaan olahraga pada pekerja dengan tujuan agar dapat menurunkan angka prevalensi dan dampak negatif terkait LBP. Yang kedua, melakukan peregangan di sela-sela jam kerja selama kurang lebih 3 hingga 5 menit. Dan yang terakhir adalah pengusaha atau perusahaan dapat memaksimalkan program medical check up atau pemeriksaan rutin pekerja khususnya terkait pendengaran pekerja menggunakan alat audiometri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.